Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita pada hari ini dalam retret hari yang kedua. Hari pertama kita telah mendalami tema yakni waktu adalah dasar. Semoga tema tersebut dan melalui materi yang telah disediakan bagi kita menghantar kita untuk semakin menyadari bahwa betapa pentingnya menyediakan waktu bagi Tuhan dan keluarga, khusus bagi pasangan. Tema retret pada hari yang kedua ini ialah memahami rancangan Allah. Sebelum masuk pada pendalaman materi ini, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dilanjutkan dengan nyanyian yang berjudul Rancanganmu Indah Bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu indah bagiku.
Pasangan bisa jatuh pada sikap meremehkan dalam membangun relasi kita dengan Allah dan pasangan ketika pasangan merasa bahwa relasi yang ada sudah memuaskan dan sudah cukup baik. Adanya perasaan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu untuk diusahakan lagi. Saat sudah merasa puas, sudah merasa cukup, inilah yang akan menjadi resiko hilangnya niat untuk memberi nutrisi pada relasi dengan pasangan. Oleh karena itu, pasangan sering mengalami kekeringan emosional dalam relasi ketika salah satu pasangan menjadi apatis dan tidak menanggapi kebutuhan satu sama lain. Kita atau pasangan juga menemukan sikap apatis yang sama pada orang-orang yang menerima iman begitu saja dan yang memberikan sedikit usaha untuk mengembangkan relasi mereka dengan Kristus. Pada hari kedua ini, kita perlu mengembangkan kebiasaan yang kedua. Kebiasaan kedua ini mengundang kita untuk berjaga-jaga, waspada dalam membangun relasi kita dengan Allah dan relasi dengan pasangan, agar kita tidak berjalan mengalir begitu saja sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan emosional. Relasi kita dengan Kristus. Agar pasangan dapat semakin memahami rencana Allah bagi perkawinan, pertama-tama pasangan perlu menghidupkan kembali dan memperkuat pemahaman tentang makna Ekaristi bagi relasi kita dengan Allah di dunia ini. Jika kita atau pasangan menemukannya setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, maka penemuan itu dapat menghantar pasangan untuk memahami makna sakramen secara lebih mendalam. Jika kita tidak memahami dan mengalami kehadiran Kristus dalam Ekaristi, kita akan jatuh pada krisis iman. Tidak mengherankan bahwa dalam gereja sekarang ini banyak orang yang kurang menunjukkan rasa hormat pada kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Demikian pula dari segi kuantitas, jumlah umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi pun semakin menurun. Bahkan ada yang meninggalkan iman Katolik. Namun jika kita benar-benar memahami karunia ajaib yang dianugerahkan Kristus dalam Ekaristi, kita pasti akan bersujud di hadapan Allah dalam ucapan syukur dan kekaguman yang mendalam. Perayaan Ekaristi merupakan saat puncak kesatuan kita dengan Kristus. Dalam perayaan Ekaristi itu, kita menerima tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya. Dalam perayaan Ekaristi, kita merayakan pesta perkawinan anak domba. Perayaan Ekaristi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Santo Padre Pio pernah berkata, akan lebih mudah bagi dunia untuk bertahan hidup tanpa matahari daripada hidup tanpa Ekaristi Kudus. Ia juga mengatakan, seandainya saja kita tahu bagaimana Allah menghargai kurban ini, kita pasti akan mempertaruhkan hidup kita untuk hadir dalam satu perayaan Ekaristi. Santo Yohanes Chrysostomus juga mengatakan bahwa ketika perayaan Ekaristi dirayakan, tempat kudus dipenuhi dengan malaikat yang tak terhitung jumlahnya yang memuliakan kurban ilahi yang disembelih di atas altar. Orang-orang kudus memahami kekuatan perayaan Ekaristi dan mengajarkannya kepada orang lain. Apakah kita juga berusaha untuk mendalaminya? Ketika kita benar-benar memahami daya perayaan Ekaristi atau berusaha mendalaminya dengan lebih baik lagi, maka cara kita mewartakannya kepada orang lain juga akan berubah. Di sepanjang hidupnya, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Ia mencintai dan mengampuni. Dan di saat-saat hidupnya, Ia memberi kita anugerah abadi kasih-Nya melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya di surga,
di mana Ia menyiapkan bagi kita suatu perjamuan sukacita abadi. Misteri inilah yang kita alami setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Ketika kita berusaha lebih dalam memahami kebenaran ini, rahmat Allah akan menyempurnakan cinta kita kepadanya dan sesama setiap hari. Relasi kita satu sama lain. Ketika kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus, kita didorong untuk membagikannya kepada pasangan dan kita juga dipanggil untuk mengalaminya dari pasangan itu. Kita juga perlu membagikannya kepada orang lain. Begitulah cara kasih Allah bekerja. Rancangan Allah bagi sakramen perkawinan tercermin begitu mendalam dalam sakramen Ekaristi, sehingga semakin kita mendalami yang satu, kita semakin dapat mendalami yang lain. Kedua sakramen ini menuntut pengorbanan diri karena cinta kepada orang lain. Kehidupan Kristus dalam Ekaristi dan kehidupan pasangan dalam perjalanan ke surga ini. Dalam keduanya, kita mengorbankan tubuh dan hidup kita agar kehidupan dapat mengalir darinya. Kita menjadi satu dengan Kristus melalui Ekaristi dan menjadi satu dengan pasangan kita melalui ikatan dan persatuan perkawinan. Perjalanan menuju cinta yang lebih mendalam dan penghargaan terhadap pasangan memanggil kita untuk tidak hanya memahami rancangan Allah bagi perkawinan, tetapi juga untuk memahami keindahan dan nilai dari rancangan dan ciptaan Allah, yaitu pasangan kita. Salah satu cara hebat untuk mendalaminya adalah dengan mempelajari bahasa cinta satu sama lain dan memberi kepada relasi kita makanan setiap hari. Untuk semakin mendalami materi ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jadikan sebagai panduan refleksi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengutamakan Kristus dan Ekaristi dalam perkawinan dan dapat mendalami lebih lanjut makna pemberian diri Kristus dalam kasih? 2. Apa yang dapat kita buat supaya kita berjaga-jaga dalam merawat relasi dengan pasangan dan dengan Allah? 3. Isilah kuesioner 5 bahasa cinta dan bagikanlah hasilnya dengan pasangan Anda. Perhatikanlah untuk saling memberi makan relasi Anda dengan bahasa cinta setiap hari. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk menjadikan perkawinan kami ini dengan sepenuh hati menjadi perkawinan ekaristis. Bantulah kami untuk bertumbuh dalam mengenal-Mu dan mengenal satu sama lain secara lebih mendalam, serta dalam memahami rancangan indah perkawinan dan perayaan Ekaristi-Mu. Bantulah kami untuk selalu memperhatikan janji kami satu sama lain dan untuk menghormati satu sama lain dengan selalu berusaha untuk memahami satu sama lain. Semua ini kami persembahkan kepadamu Tuhan melalui Maria dan dalam persatuan dengan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah pendalaman materi kita dalam pertemuan retret Pasutri pada hari kedua ini. Mari kita lanjutkan pendalaman ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, khususnya bersama dengan pasangan. Di tengah kesibukan kita, mari sejenak meluangkan waktu untuk bermenung bersama dengan pasangan dalam naungan Tuhan. Selamat melanjutkan retret. Tuhan memberkati.